Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan membawakan materi yang kami bawa pada bab 5 yang berjudul Regular Expression atau yang menghubungkan bahasa reguler dengan finite automata. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Fani Rahmasari dan ini rekan saya. Saya Aminatus Soleha. Selanjutnya kita masuk pada yang pertama, yaitu apa sih itu ekspresi reguler atau regular expression, yaitu notasi yang digunakan untuk mendefinisikan bahasa dalam kelas tata bahasa tipe 3 atau regular grammar. Keterkaitannya dengan mesin, regular expression diterima atau dikenali oleh mesin komputasi yang disebut dengan finite automata. Selanjutnya ada dasar-dasar ekspresi reguler. Finite automata memiliki 5 tuple. Yang pertama key atau himpunan key yang merupakan kumpulan state keadaan dalam automata. Contoh state-nya yaitu bisa key 0, key 1, key 2. Lalu ada sigma, kumpulan simbol input atau alfabet yang boleh masuk ke automata. Contohnya seperti 0, 1, atau alfabet A, B, dan seterusnya. Kemudian ada delta, fungsi transisi. Aturan berpindah dari satu sisi ke state lain. Lalu kemudian ada key 0 atau state awal ketika automata mulai bekerja. Lalu kemudian F. F adalah himpunan F yang berarti kumpulan state akhir. Dan regular expression hanya terdiri dari simbol pada sigma atau input alfabet. Selanjutnya ada istilah lain untuk regular expression, yaitu RE atau bisa juga disebut regex atau bisa juga disebut regex P. Selanjutnya ada definisi rekursif ekspresi regular. Sebuah regular expression didefinisikan secara rekursif melalui aturan berikut. Yang pertama yaitu lambda atau string kosong, himpunan kosong, setiap simbol terminal dalam alfabet sigma adalah regular expression. Yang kedua ada concatenation atau dalam kurung p-key. Jika p dan key adalah regular expression, maka p-key juga regular expression. Yang ketiga ada union. P ditambah key, jika P dan key adalah regular expression, maka P ditambah key juga regular expression. Selanjutnya ada aturan selanjutnya yaitu clean star atau P bintang. Jika P adalah regular expression, maka P bintang juga regular expression. Lalu selanjutnya ada parenthesis atau P. Jika P adalah regular expression, maka P juga regular expression. Yang selanjutnya ada closure of rules. Setiap kombinasi berulang dari aturan di atas tetap menghasilkan regular expression. Baik, di slide ini membahas tentang operasi dasar dalam regular expression. Yang pertama ada union. Pilihan atau antara dua regular expression. Stringnya berasal dari R1 ataupun R2. Misalnya jika L dalam kurung R1 ditambah R2 sama dengan L R1 union L R2. Lalu yang kedua ada concatenation. Menggabungkan dua pola secara berurutan. String dari R1 kemudian diikuti oleh string R2. Misalnya L dalam kurung R1 R2 sama dengan L R1 diikuti oleh L R2. Lalu yang ketiga ada clean start dalam kurung R bintang. Pengulangan 0 kali atau lebih membentuk semua kombinasi ulang dari R. L dalam kurung R bintang sama dengan semua string hasil pengulangan dari R. Selanjutnya, di slide ini yang perlu kita perhatikan adalah operator itu memiliki urutan prioritas dari yang tertinggi ke rendah. Yang tertinggi yaitu clean star, lalu kemudian concatenation, lalu yang terendah ada union. Selanjutnya ada identitas ekspresi reguler. Yang pertama itu ada himpunan kosong ditambah R, itu menghasilkan R, artinya union dengan himpunan kosong tetap R. Lalu yang kedua, himpunan kosong R sama dengan R himpunan kosong, itu menghasilkan himpunan kosong. Artinya concatenation dengan himpunan kosong, hasilnya kosong. Lalu yang ketiga ada lambda R, sama dengan R lambda,
menghasilkan R, artinya string kosong tidak mengubah hasil concatenation. Lalu yang keempat, lambda bintang sama dengan lambda dan himpunan kosong bintang sama dengan lambda, artinya clean start dari lambda dan himpunan kosong menghasilkan A. Lalu yang kelima ada R ditambah R sama dengan R, artinya union dengan diri sendiri tidak mengubah hasil. Lalu kemudian ada R clean star, kemudian R clean star sama dengan R clean star. Pengulangan 2 kali tetap sama seperti 1 kali. Selanjutnya ada nomor 7 yaitu R clean star R sama dengan RR clean star. Artinya menambahkan 1 R tidak mengubah sifat closure-nya. Lalu yang ke-8 ada dalam kurung R clean star, tutup kurung R clean star sama dengan R clean star. Clean star 2 kali sama dengan 1 kali. Lalu yang ke-9 ada lambda ditambah R clean star itu sama dengan R clean star. R clean star bisa ditulis sebagai lambda union RR clean star atau R clean star R. Lalu yang ke-10 ada PQ clean star P sama dengan P dalam kurung QP clean star. Artinya perputaran pasangan tetap ekuivalen atau sama. Yang ke-11 ada PQ clean star sama dengan P clean star Q clean star sama dengan dalam kurung P clean star Q clean star tutup kurung clean star sama dengan dalam kurung P clean star ditambah Q clean star tutup kurung clean star. Artinya identitas bentuk clean star untuk union. Lalu yang terakhir itu ada P ditambah Q tutup kurung R sama dengan PR ditambah QR. Ini merupakan penyebaran atau distributive law. Selanjutnya kita masuk di Arden's Theorem atau teorema Arden's. Teorema Arden's sendiri berarti aturan dasar dalam teori automata yang digunakan untuk mengubah finite automata menjadi regular expression. Teorema ini membantu kita menyelesaikan persamaan bahasa dari setiap state pada finite automata sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan regular expression yang mewakili seluruh finite automata. Selanjutnya, konstruksi finite automata dari ekspresi regular. Dari sebuah regular expression, kita bisa membuat deterministic finite automata dengan 2 cara. Yang pertama yaitu mengubah regular expression menjadi non-deterministic finite automata berepsilon lalu dikonversi menjadi DFA. Yang kedua yaitu bisa langsung membentuk DFA dari regular expression tanpa tahap. DFA sendiri yaitu mesin yang membaca input dan berpindah antar state dengan aturan yang pasti dan tunggal untuk setiap tombol. NFA dengan gerakan epsilon dan konversi ke DFA menggunakan metode epsilon closure. NFA dengan epsilon move dapat berpindah state tanpa input melalui metode epsilon closure. Semua state yang dapat dicapai lewat epsilon dikumpulkan sehingga NFA dapat diubah menjadi DFA yang deterministik tanpa kehilangan bahasa yang dikenal. Selanjutnya ada kesetaraan dua finite automata. Poin pertama yaitu dua finite automata disebut equivalent atau sama jika menghasilkan regular expression yang sama. Yang kedua, jika kedua finite automata diminimalkan, mereka akan memiliki jumlah state dan transisi yang sama bila benar-benar equivalent. Yang ketiga, untuk membuktikan ekivalensi, dibuat tabel perbandingan untuk pasangan state-nya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini ada equivalence of two regular expression, yaitu dua regular expression dianggap ekuivalen jika automata hingga FA yang dihasilkan dari keduanya mengenali bahasa yang sama. Prinsip dasar dari equivalent regular expression ini, setiap regular expression dapat dikonversi menjadi finite automata. Jika dua regular expression dikonversi menjadi FA dan kedua FA menerima himpunan string yang sama, maka kedua regular expression tersebut adalah equivalent.
Dengan kata lain, meskipun bentuk regular expression terlihat berbeda, struktur bahasa yang dihasilkan dapat saja sama. Baik, di sini terlihat gambar contoh membuat FA pada gambar 5.24. Untuk FA yang pertama, kita bisa lihat state awal memiliki loop dengan label A plus B. Ini menunjukkan bahwa mesin dapat menerima huruf A atau B sebanyak apapun. Karena tidak ada batasan lain, maka semua string yang terdiri dari kombinasi A dan B diterima. Jadi, FA ini sesuai dengan L sama dengan A plus B bintang. Untuk FA yang kedua, mesin pertama-tama memaksa kita membaca minimal 1A. Setelah itu, terdapat pola B bintang A yang dapat diulang. Diagram menunjukkan adanya loop yang memungkinkan beberapa B lalu 1A. Berulang terus. Jadi FA ini cocok dengan L2, yaitu A, B bintang A bintang. Atau dimaksud dengan berulang-ulang. Jadi kesimpulannya, meskipun bentuk ekspresi berbeda, kedua FA yang dihasilkan menerima himpunan string yang sama. Semua string yang terbentuk dari huruf A dan B, termasuk string kosong, karena bahasa yang dihasilkan identik, maka L1 dan L2 ekuivalen. Pada slide ini menjelaskan bagaimana membangun regular grammar dari sebuah regular expression. Prosesnya terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama, bangun finite automata dari regular expression. Setiap regular expression bisa dikonversi menjadi finite automata. Finite automata ini menjadi dasar untuk membentuk grammar. Jumlah non-terminal sama dengan jumlah state pada FA. Setiap state diberi nama misalnya A, B, C. State awal, finite automata, start symbol grammar. Bentuk produksi grammar, jika dalam finite automata ada transisi S, state, A, maka grammar menghasilkan produksi state AQ. Jika Q adalah final state, maka tambahkan juga produksi QA. Kesimpulannya, bangun finite automata, tentukan non-terminal, tentukan start symbol, buat produksi berdasarkan transisi finite automata. Jadi apa itu pumping lemma? Pumping lemma adalah syarat yang harus dipenuhi oleh semua regular language. Jika semua bahasa tidak memenuhi pumping lemma, maka bahasa tersebut bukan reguler. Kata pumping berarti mengulang, bagian string atau dipompa. Intuisi atau makna, jika string lebih panjang dari jumlah state finite automata, maka pasti ada state yang dikunjungi lebih dari sekali. Artinya ada bagian yang berulang atau loop, itulah bagian Y. Karena ada loop, bagian tersebut bisa dipump atau diulang. Di teori misalkan L adalah bahasa yang diterima oleh FA dengan end state, jika ada string, W adalah string di dalam bahasa L, panjang W minimal sama dengan jumlah state-nya. Maka W dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu X, Y, Z. Dengan syarat, panjang X ditambah Y tidak melebihi jumlah state. Artinya, bagian X dan Y berada di awal string. Kemudian, bagian Y tidak boleh kosong, karena Y adalah bagian yang nanti dipompa atau diulang-ulang. Untuk semua nilai I yang lebih besar dari atau sama dengan 0, string X, lalu Y yang diulang I kali,
lalu Z tetap berada di dalam bahasa L. Artinya, bagian Y bisa diulang berkali-kali atau dipompa dan hasilnya tetap valid di bahasa tersebut. Jadi, pada slide ini terdapat contoh gambar 5.34 dan 5.35. Jadi, karena loopnya ada di simbol A, maka Y adalah bagian yang berulang. Pembagian 1, X sama dengan B, Y sama dengan A, itu bagian yang di loop, Z sama dengan AB. Jika dipompa I sama dengan 2, yaitu XY, angka 2Z, sama dengan BAAAB. Jika I sama dengan 3, XY, angka 3Z, sama dengan BAAAB. Keduanya tetap diterima finite automata sesuai pumping lemma. Jadi di sini ada closure properties of regular set. Pengertiannya, suatu himpunan dikatakan close atau tertutup terhadap suatu operasi jika hasil dari operasi dua elemen dalam himpunan tersebut selalu menghasilkan elemen lain yang masih berada di dalam himpunan. Jika hasil operasinya keluar dari himpunan, maka himpunan tersebut tidak close terhadap operasi tersebut. Contoh sederhananya yaitu himpunan bilangan bulat. Misalnya, S 1, 2, 3, 4, operasi perkalian 1 kali 2, 2, 5 kali 3, 15, 2 kali 5, 10. Semua hasil masih berada dalam himpunan bilangan bulat. Jadi kesimpulannya, bilangan bulat close di bawah operasi perkalian. Closure pada regular set. Dalam teori bahasa formal, regular set memiliki sifat closure. Artinya, ketika kita melakukan operasi tertentu terhadap dua regular language, hasilnya tetap regular language. Closure property untuk regular language. Regular language tertutup terhadap operasi berikut. Union. Jika L1 dan L2 adalah bahasa reguler, maka gabungannya juga reguler. Pembuktiannya, yaitu misalnya L1 dan L2 memiliki finite automata masing-masing M1 dan M2, kita dapat membuat FA baru, M yang menggabungkan kedua finite automata tersebut. Finite automata baru M dapat menerima string yang diterima M1 atau M2. Maka L1 dan L1 union L2 adalah reguler. Contoh pada gambar, L1 sama dengan A bintang, A atau B bintang. A digabung menerima L1 union L2. Jadi inti dari closure, selama operasi dilakukan pada dua bahasa reguler, hasilnya selalu reguler. Closure mempermudah analisis kita karena kita dapat membangun bahasa baru tanpa keluar dari kelas bahasa yang reguler. Concatenation menggabungkan string dari L1 dan L2 secara berurutan akan tetap menghasilkan bahasa reguler. Finite automata dapat dibangun dengan menambahkan transisi dari state akhir M1 ke state awal M2. Clean start L bintang. Jika L regular, maka L bintang juga regular. Karena finite automata untuk L dapat dimodifikasi untuk menerima pengulangan tak terbatas dari string di dalam L. Apakah bahasa FA M yang diterima M kosong? FA tidak menerima string jika tidak punya final state atau final state tidak bisa dicapai. Cara ceknya, hitung himpunan state yang dapat dicapai. Jika tidak ada final state yang muncul, di SK, bahasa yang diterima FA sama dengan kosong. Apakah bahasa FAM bersifat finite? Finite problem. Berdasarkan pumping lemma,
Jika FA menerima string dengan panjang lebih dari n jumlah state pasti melewati loop. Loop potensi bahasa infinite. Algoritma. Uji semua string panjang n sampai kurang dari 2n. Jika ada satu yang diterima, infinite. Jika tidak ada, LM. Di slide ini, cek intersection, ada string yang diterima 2 FA atau tidak. Kemudian cek subset, lihat apakah selisihnya kosong. Kemudian cek equivalence, dua arah selisih harus kosong. Equivalence problem, dua bahasa sama, jika kalau keduanya kosong, maka kedua FA setara, menerima bahasa yang sama. Pada slide ini, kita membahas minimality problem, yaitu bagaimana cara mengecek apakah suatu finite automata sudah berada pada bentuk minimal. Untuk mengetahuinya, kita cukup melakukan proses minimization pada FA-M, lalu kita mendapatkan finite automata baru bernama M-accent. Setelah itu kita bandingkan jumlah state keduanya. Kalau jumlah state M sama dengan M-accent, berarti FA tersebut memang sudah minimal. Tapi kalau jumlahnya berbeda, berarti FA awal masih bisa disederhanakan dan belum dalam bentuk minimal. Application of regular expression. Penggunaan regular expression dalam compiler lexical analysis banyak dipakai dalam analisis leksikal pada proses pembuatan compiler. Tujuannya mengenali token seperti identifier, number, operator, dan lain-lain. Regular expression membantu mendefinisikan pola untuk mengenali bentuk token secara otomatis. Regular expression untuk mendefinisikan identifier dalam bahasa pemrograman harus mengikuti aturan tertentu. Aturan pembentukannya, letter adalah A atau B atau Z atau huruf kecil. Digit adalah angka 0 sampai 9. ID adalah sebuah letter, lalu diikuti huruf atau digit. Boleh diulang berkali-kali. Artinya harus dimulai dengan huruf. Boleh diikuti huruf atau angka berapa kali pun. Contohnya, valid X, nama 1, count, hello world. Regular expression juga digunakan untuk mendefinisikan bentuk angka atau bilangan pada bahasa pemrograman. Pada slide ini kita fokus pada unsigned number, yaitu angka tanpa tanda plus atau minus di depannya. Pertama, angka dibentuk dari digit yaitu 0 sampai 9, 1 atau lebih digit digabungkan menjadi digits. Lalu ada dua bagian opsional, bagian pecahan dan bagian eksponen. Bagian pecahan ditulis sebagai titik yang diikuti digit dan bersifat opsional. Begitu juga dengan eksponen, ditulis dengan huruf E. Bisa disertai dengan tanda plus atau minus, kemudian digit. Bentuk lengkap sebuah unsigned number adalah digit, kemudian boleh ada pecahan dan boleh ada eksponen. Dengan definisi ini, angka yang valid bisa berupa integer seperti 1, 2, 3, bilangan desimal seperti 5, 6, 7, atau angka dalam bentuk ilmiah. Jadi, regular expression membantu compiler memahami berbagai jenis angka dengan aturan yang sangat jelas. Demikian akhir dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.